sistem reproduksi pada pria. Yang pertama, organ sistem reproduksi pria. Reproduksi pada pria terdiri dari organ reproduksi bagian luar dan organ reproduksi bagian dalam. Organ reproduksi bagian luar terdiri dari penis dan skrotum, sedangkan organ reproduksi bagian dalam terdiri dari testis, epididymis, vas deferens, kelenjar, prostat, vasikula, dan seminalis uretra. Organ-organ reproduksi pria akan mulai berkembang pada saat usia 9-15 tahun dan akan berhenti perkembangannya pada usia 20 tahun. A. Penis. Penis tersusun dari jaringan otot, jaringan spons, pembuluh darah, dan jaringan saraf. Penis dibagi menjadi dua bagian, yaitu batang dan kepala penis. Pada bagian kepala terdapat kulit yang menutupi, disebut prepucium. Fungsi penis sebagai saluran pengeluaran sperma dan urin. A. Skrotum. Skrotum adalah kantung kulit yang melindungi testis dan berfungsi sebagai tempat bergantungan testis. Skrotum mengandung otot polos yang mengatur jarak testis ke dinding perut. B. Testis. Testis merupakan tempat pembentukan sperma dan beberapa jenis hormon kelamin, jantan atau androgen. Peristiwa pembentukan sperma di dalam testis disebut spermatogenesis. Testis terletak di dalam skrotum atau kantong pelir yang berfungsi untuk mengatur suhu testis agar sesuai dalam pembentukan sperma. D. Vas deferens. Vas deferens adalah sebuah tabung yang dibentuk dari otot. Vas deferens membentang dari epididymis ke uretra. Vas deferens berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan melalui penis. Saluran ini bermuara dari epididymis. Saluran vas deferens menghubungkan testis dengan kantong sperma. E. Kelenjar prostat. Kelenjar prostat sebagai penghasil cairan basah untuk melindungi sperma dari gangguan luar. F. Vasikula seminalis. Vasikula seminalis berfungsi sebagai penampung spermatozoa dari testis. G. Uretra. Uretra merupakan saluran kantung kemih yang berhubungan dengan vasa deferensia. Sperma keluar dari penis melalui uretra. 2. Sperma. Pada usia remaja sekitar usia 12-13 tahun, umumnya organ kelamin laki-laki telah mampu menghasilkan sel sperma. Biasanya ditandai dengan mimpi dan keluarnya sel sperma atau mimpi basah. Dalam satu tetes semen atau air mani terdapat kurang lebih 200-500 juta sperma. Struktur sperma terdiri dari kepala, bagian tengah, badan, dan ekor atau flagella. Pada bagian kepala terdapat inti sel dan akrosom yang dibentuk dari kompleks Golgi. Akrosom menghasilkan enzim yang berfungsi membantu sperma menembus sel telur. Pada bagian tengah terdapat mitokondria sebagai tempat berlangsungnya oksidasi sel untuk membentuk energi yang digunakan oleh sperma saat bergerak aktif. B. Sistem reproduksi pada wanita. Yang pertama, organ reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita juga terdiri dari organ reproduksi dalam dan organ reproduksi luar. Organ reproduksi bagian luar terdiri dari lubang vagina, labia mayora, labia minora, mons pubis, dan klitoris. Sedangkan pada alat kelamin bagian dalam terdapat ovarium, tuba falopi atau oviduk, dan uterus atau rahim. A. Vulva. Vulva merupakan daerah yang menyelubungi vagina. Vulva terdiri atas mons pubis, labia, klitoris, daerah ujung luar vagina, dan saluran kemih.
Mons pubis. Mons pubis adalah gundukan cairan lemak yang terdapat di bagian bawah perut. Daerah ini dapat dikenali dengan mudah karena tertutup oleh rambut pubis. Labia. Labia adalah lipatan berbentuk seperti bibir yang terletak di dasar mons pubis. Labia terdiri dari dua bibir, yaitu bibir luar dan bibir dalam. Klitoris. Klitoris terletak pada pertemuan antara kedua labia minora dan dasar mons pubis. Ukurannya sangat kecil, sebesar kacang polong, penuh dengan sel saraf sensorik dan pembuluh darah. Alat ini sangat sensitif dan berperan besar dalam fungsi seksual. B. Vagina. Vagina adalah saluran yang elastis, panjangnya sekitar 8-10 cm dan berakhir pada rahim. Vagina melalui darah pada saat menstruasi dan merupakan jalan lahir. Pada bagian ujung yang terbuka, vagina ditutupi oleh selaput darah. Selaput ini akan robek pada saat bersenggama, kecelakaan, masturbasi, atau onani yang terlalu dalam, olahraga, dan sebagainya. C. Serviks. Serviks disebut juga dengan mulut rahim. Serviks ada pada bagian terdepan dari rahim dan menonjol ke dalam vagina, sehingga berhubungan dengan bagian vagina. Serviks memproduksi cairan berlendir. Pada sekitar waktu ovulasi, mukus ini menjadi banyak elastis dan licin. Hal ini membantu spermatozoa untuk mencapai uterus. D. Rahim. Rahim disebut juga uterus. Rahim berperan besar saat menstruasi hingga melahirkan. Rahim berfungsi sebagai tempat untuk perkembangan embrio menjadi janin. Rahim terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan parametrium, myometrium, dan endometrium. E. Ovarium. Ovarium disebut juga dengan indung telur. Ovarium menghasilkan sel telur atau ovum yang letaknya di sebelah kiri dan kanan rongga perut bagian bawah. Ovarium berhasil memproduksi sel telur jika wanita telah dewasa dan mengalami siklus menstruasi. Setelah sel telur masak dan akan menjadi ovulasi, yaitu pelepasan sel telur dari ovarium. Ovulasi terjadi setiap 28 hari. F. Tuba falopi. Tuba falopi disebut juga dengan saluran telur. Saluran telur adalah sepasang saluran yang berada pada kanan dan kiri rahim sepanjang kurang lebih 10 cm. Saluran ini menghubungkan rahim dengan ovarium melalui fimbria. Ujung yang satu dari tuba falopi akan bermuara di rahim, sedangkan ujung yang lain merupakan ujung bebas dan terhubung ke dalam rongga abdomen.